Kali ini, mungkin itu adalah upaya Huo Yuhao yang paling tidak percaya diri dalam menyatu dengan roh, terpisah dari waktu ketika dia menyatu dengan Ratu Salju. Namun, itu juga fusi terpentingnya. Mantra bernada rendah bergema di air laut. Huo Yuhao melepaskan gelombang spiritual lembut dari tubuhnya. Undulasi ini menyebar ke arah mermaid di Frigid Jadebet, melepaskan aura lembut. Sang putri duyung tertidur lelap. Jiwanya telah hancur dan kekuatan spiritual di laut rohaninya hampir mengering. Kekuatan jiwanya sudah tidak ada lagi, dan energi hidupnya hampir sepenuhnya terkuras. Semuanya menunjukkan fakta bahwa dia akan mati. Namun, dia masih sangat cantik dalam kondisi ini. Ekor raksasanya masih bersinar dengan cahaya keemasan redup. Kekuatan spiritual Huo Yuhao juga merupakan emas redup. Saat dia mengucapkan mantra, kekuatan spiritualnya menelan tubuhnya dan menutupi dirinya dengan lapisan emas. Itu juga sepertinya memberinya lapisan energi kehidupan. Mantra lembut dan lembut bergema terus-menerus. Tubuh Huo Yuhao juga berubah menjadi emas. Proyeksi halus dari arai heksagram muncul di bawah kakinya. Dia baik dalam pembacaan mantranya. Tang Wutong, Putri Laut dan yang lainnya semua menonton dengan penuh perhatian dari satu sisi. Di dunia akuatik ini, tidak ada bahaya dari dunia luar. Bahaya sebenarnya hanya datang dari proses fusi. Tidak ada yang tahu apa hasilnya, tetapi mereka semua berdoa untuk kesuksesan. Perlahan, aura aneh datang dari Putri Duyung yang sedang tidur. Aura ini dimanifestasikan sebagai garis-garis cahaya keemasan. Garis-garis cahaya ini dilepaskan dari kepalanya. Ketika mereka dibebaskan, mereka mengkristal, dan undulasi jiwa yang padat juga muncul. Princess of the Sea meraih tangan putri sulungnya dengan erat. Garis-garis cahaya keemasan adalah sisa-sisa energi jiwa dari jiwa putri bungsunya. Begitu mereka menghilang, indikasi kehidupan putri bungsunya akan lenyap. Dia akan benar-benar mati. Huo Yuhao tampil setenang mungkin. Dia dengan lembut menggerakkan tangannya ke udara agar sesuai dengan irama mantranya. Energi jiwa yang dilepaskan dari mermaid mulai berkumpul di bawah kendalinya. Perlahan-lahan, dibutuhkan penampilan manusia yang menyerupai manusia. Itu adalah penampilan sang putri duyung. Hanya saja dia tidak memiliki ekspresi sekarang. Tampaknya tidak berbeda dengan dirinya yang sedang tidur. Princess of the Sea sangat tegang ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa kompresi energi jiwanya Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya hanya bisa bertahan selama beberapa waktu. Begitu dia melepaskan, energi jiwa putrinya tidak mungkin kembali ke tubuhnya. Ini juga berarti bahwa tidak ada ruang untuk penyesalan sekarang. Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan mundur. Dia hanya punya satu kesempatan, dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Suara Huo Yuhao menjadi lebih bernada tinggi saat dia membaca mantra. Eye of Destiny-nya juga benar-benar menyala, dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar darinya, menghantam jiwa Putri Duyung. Gelombang jiwa yang lembut mulai menjadi lebih kuat. Jiwa sang Putri Duyung mulai membuka matanya secara bertahap. Ketika dia membuka matanya, dia segera mengungkapkan emosinya. Dia bahkan sangat emosional. Ketakutan, itu adalah ketakutan yang luar biasa. Dia benar-benar bingung. Dia begitu ketakutan sehingga hanya ada teror, kesedihan, ketakutan, dan semua jenis emosi negatif lainnya di matanya. Hati Tang Wutong tenggelam. Dia jelas tahu betapa sulitnya menyatu dengan roh dalam kondisi seperti itu. Huo Yuhao sedikit bergetar, tapi dia tidak berhenti melafalkan mantra. Matanya masih terpaku pada Putri Duyung, ketika ia mencoba berkomunikasi dengannya pada tingkat spiritual. Jiwa sang Putri Duyung berjuang keras untuk membebaskan diri. Energi jiwanya yang kuat bisa dirasakan. Dia berjuang sekeras yang dia bisa untuk menghancurkan dan membebaskan diri dari pengekangan yang telah dia lakukan. Namun, dia akan selamanya meninggalkan dunia ini jika dia berhasil melakukannya. Pada saat ini, Putri Laut dan putrinya sangat cemas. Sang Putri Laut benar-benar ingin menghibur putrinya. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Dia bisa melakukannya sama sekali. Saat ini, Putri Duyung yang sedang tidur hanya bisa melihat Huo Yuhao, karena dia dirangsang oleh kekuatan spiritualnya. Dia tidak bisa melihat orang lain, dan benar-benar tenggelam dalam mantranya.
Hanya kekuatan spiritual Huo Yuhao yang mengelilinginya, dan dia adalah satu-satunya yang mencoba menghiburnya. Tidak. Sang Putri Duyung berjuang sekuat tenaga. Seluruh kontrak itu bergetar hebat. Arai heksagram Huo Yuhao bahkan mulai retak. Kekuatan spiritual Putri Duyung ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kakak perempuannya. Meskipun hanya sebagian dari jiwanya yang tersisa, dia masih melawan begitu keras sehingga Huo Yuhao akan menyerah. Lagi pula, dia benar-benar membiarkan dirinya pergi ketika dia membaca mantra. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Dia benar-benar mengalami dampak yang ditimbulkan padanya oleh jiwa pihak lain. Darah segar mengalir dari mulut, hidung, dan telinga Huo Yuhao. Pada titik ini, mereka hanya mengadu kekuatan spiritual mereka satu sama lain. Tidak, mereka tidak bertarung sama sekali. Sebaliknya, Huo Yuhao berusaha membujuk Putri Duyung. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia pasti akan menderita serangan balasan yang besar. Selain itu, dia akan gagal total. Tang Wutong mengepalkan tangannya. Pada titik ini, tidak ada yang bisa membantu Huo Yuhao. Itu hanya interaksi spiritual. Lebih jauh lagi, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Kontrak yang setara seperti itu hanya dapat dipenuhi jika kedua belah pihak mau. Kalau tidak, kegagalan tidak bisa dihindari. Huo Yuhao berpegangan sebaik mungkin saat ini. Inilah sebabnya dia menderita serangan balasan. Kalau tidak, dia bisa menyerah pada kontrak sebelumnya, dan membiarkan jiwa mermaid menghilang. Namun, bagaimana mungkin dia melakukan itu? Princess of the Sea tidak tahan lagi menonton. Dari kondisi di mana Huo Yuhao berada, dia dapat mengatakan bahwa dia sudah mencoba yang terbaik. Dia tidak bisa melakukan yang lebih baik. Gadis kecil saya, apakah Anda benar-benar ditakdirkan untuk mati seperti ini? Huo Yuhao juga menjadi semakin sedih saat waktu berlalu. Emosi negatif yang dialami oleh mermaid ini jauh lebih buruk daripada yang dia duga. Dia tidak bisa merasakan emosi positif yang datang darinya sama sekali. Emosi negatifnya mengamuk. Ketika dia merasa bahwa dia adalah manusia, dia segera menolak dengan sekuat tenaga. Di bawah keadaan ini, bertahan bahkan untuk sementara waktu lebih lama mengambil korban besar baginya, apalagi menyelesaikan kontrak yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Huo Yuhao mencoba memikirkan berbagai solusi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti itu. Solusi tepat apa yang bisa dia pikirkan? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bertahan sedikit lebih lama, dan berharap bahwa mermaid ini akan mengalami perubahan dalam emosinya. Itu akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun, segalanya tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Bukan saja emosinya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, tetapi mereka bahkan menjadi lebih heboh. Lautan spiritual Huo Yuhao mulai menunjukkan sedikit retakan saat berbenturan dengan kekuatan rohaninya. Saya tidak bisa bertahan. Saya pikir saya benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Huo Yuhao tertawa getir pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menggunakan hidupnya untuk bertukar lebih banyak waktu. Masih ada 5 roh lain di laut rohaninya. Begitu ada kerusakan kritis pada laut spiritualnya, 5 rohnya yang lain juga akan terluka parah. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Meskipun dia sangat tidak mau, dia juga mengakui bahwa tidak ada cara lain. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Kontrak berada pada puncaknya sekarang. Jiwa kedua belah pihak mulai berinteraksi. Meskipun Putri Duyung sangat mengucilkan Huo Yuhao, jiwa mereka masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi di bawah kontrak yang setara. Ini akan menjadi satu-satunya percobaannya. Jika Putri Duyung ini tidak menunjukkan tanda-tanda membaik setelah mereka berinteraksi, Huo Yuhao harus mengakhiri perpaduan ini. Kalau tidak, ia mungkin menderita cedera yang tidak dapat diperbaiki. Begitu jiwa mereka berinteraksi, semuanya terjadi sesuai dengan harapan Huo Yuhao. Jiwa Putri Duyung langsung melompat ketakutan, seolah-olah dia sangat terkejut. Tidak, ini masih tidak berfungsi. Apakah saya benar-benar harus menyerah? Sama seperti Huo Yuhao merasa putus asa, jiwa Putri Duyung benar-benar tenang sejenak. Setelah ini, dia tampak agak linglung,
dan hanya menatap Huo Yuhao. Apa? Dia tidak lagi menyerangku. Dia tidak lagi mencoba melepaskan diri dariku. Huo Yuhao juga sedikit bingung. Dia telah berusaha sangat keras sebelumnya, tetapi tidak mencapai apapun. Mengapa hal-hal diambang perubahan sekarang bahwa dia akan menyerah? Pada saat ini, lapisan cahaya putih muncul di dalam jiwa Huo Yuhao. Lapisan cahaya putih ini tidak berada di bawah kendali Huo Yuhao. Kemudian, itu terpisah dari jiwanya dan melayang di udara. Setelah ini, lapisan cahaya putih mengembang hingga berubah menjadi gambar. Itu tampak sama dengan Putri Duyung itu. Huo Yuhao heran ketika melihat ini. Putri Laut dan anak perempuannya yang lain juga heran. Ini jelas asal jiwanya. Meskipun hanya sedikit saja yang tersisa, itu sepertinya mengandung sesuatu di dalamnya. Saat cahaya putih menyala, itu mendarat di tubuh mermaid. Tiba-tiba, dia tenang. Cara dia memandang Huo Yuhao juga berubah. Pandangannya berubah jauh lebih lembut. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia sepertinya mendesah pelan. Jiwanya juga mulai mengalami perubahan. Awalnya, itu hanya memiliki wajah. Namun, segera tumbuh lebih besar, dan tubuh mulai muncul. Itu mengadopsi tampilan Putri Duyung saat melayang di udara. Ini adalah berkat rakyat merfolk. Sang Putri Laut berseru. Tang Wutong bingung saat melihat Putri Lautan. Dia bertanya, "Elder, apa berkat rakyat merfolk?" Putri Laut berkata, "Kami Putri Duyung dikenal karena kekuatan spiritual kami. Kita masing-masing memiliki kesempatan untuk menawarkan berkat sekali dalam hidup kita. Orang yang diberkati oleh kita akan beruntung, dan dia akan selamanya dianggap sebagai teman bagi merfolk. Jika seseorang dari spesies kita, itu adalah pertunjukan cinta. Orang ini sebenarnya telah menerima berkat Putri Duyung. Selain itu dari putriku yang menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Apa yang telah terjadi?" Tang Wutong tiba-tiba teringat apa yang terjadi selama pertarungan itu. Dia heran ketika berkata, "Saya pikir saya tahu apa yang terjadi. Sebelum kami datang ke sini, kami bekerja sama untuk membunuh tuan roh jahat yang menyakiti putri Anda." Di antara roh pembalasan miliknya, seseorang memiliki penampilan Putri Duyung. Yuhao menggunakan kekuatan pemurniannya untuk membersihkannya. Sebelum roh pembalasan Putri Duyung itu menghilang, ia melepaskan titik cahaya putih yang mendarat di tubuh Yuhao. Apakah itu kemungkinan berkat Putri Duyung yang sedang Anda bicarakan? Petik 2. Putri Laut menangis sekali lagi. Kali ini, air matanya bukan emas. Mereka muncul sebagai mutiara putih jernih. Itu adalah air mata kebahagiaan dan rasa bersalah. Dia merasa bersalah karena dia telah menargetkan Huo Yuhao dan Tang Wutong di masa lalu, dan bahagia karena putrinya mampu bertahan. Putri Duyung itu sepertinya mengenali Huo Yuhao setelah perpaduan itu diberikan berkat Putri Duyung. Dia tidak lagi tampak takut lagi. Hanya ada pandangan kekeluargaan dan rasa terima kasih di matanya. Mantra dan kontrak berlanjut. Tanpa perlawanan, semuanya berhasil. Cahaya keemasan mengalir mengelilingi Huo Yuhao dan Putri Duyung. Lautan spiritual Huo Yuhao mengandung 5 roh kuat sampai sekarang. Bahkan, itu sudah di bottleneck-nya sebelumnya. Namun, itu lebih diperkaya oleh mutiara emas. Selanjutnya, dengan mutiara emas Putri Laut, laut spiritualnya sangat cocok dengan Putri Duyung ini. Saat kekuatan spiritual mereka berinteraksi, Huo Yuhao tidak merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya telah mencapai hambatan. Sebaliknya, retakan yang terbentuk di laut spiritualnya sebelumnya dengan cepat sembuh, dan laut spiritualnya bahkan berkembang dengan cepat. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Apakah ini efek dari roh tipe spiritual? Sebelum ini, Huo Yuhao tidak memiliki roh tipe spiritual murni. Putri Duyung ini adalah yang pertama. Selama proses fusi, Putri Duyung juga bisa merasakan ingatan yang dilepaskan Huo Yuhao. Ekspresinya berubah lebih lembut dan lebih lembut. Tubuh bagian bawahnya secara bertahap berubah menjadi emas murni setelah dia kehilangan jiwanya. Setelah ini, tubuhnya mulai berubah menjadi cahaya sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang melayang. Putri Duyung tidak menyerap bintik-bintik cahaya keemasan ini. Ketika Huo Yuhao akhirnya selesai membaca mantranya, tubuhnya sudah berubah sepenuhnya keemasan.
Dia menggerakkan ekornya sedikit sebelum mendarat di bahunya. Gelembung yang awalnya ada di sekitar Huo Yuhao dihancurkan. Namun, Huo Yuhao sama sekali tidak merasa tercekik. Seolah-olah udara telah menembus pori-porinya dari segala arah. Selain itu, dia jelas bisa merasakan kekuatan spiritualnya tumbuh dengan sangat cepat. Tampaknya juga tidak ada batas atas. Inti jiwa rohaninya meluas. Emas redup dari mutiara emas sebelumnya berubah menjadi emas terang sekarang. Seluruh laut spiritualnya tumbuh lebih dari sepertiga. Di laut spiritualnya, air laut tidak lagi kental, tetapi benar-benar padat. Warna air lautnya juga jauh lebih dalam. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa menyebar, dan bahkan meninggalkan permukaan laut. Dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitar laut dan seluruh istana bawah laut sekarang. Putri Duyung akhirnya melihat ibu dan kakak perempuannya. Ada pandangan sedih di matanya, tetapi ada juga pandangan senang sekarang karena dia mendapatkan kehidupan baru. Saat ini, dia belum stabil sebagai roh. Ini sebabnya dia masih tidak bisa bicara. Dia dengan lembut menggerakkan ekornya, dan cahaya keemasan yang terbentuk dari tubuhnya melayang keluar sebelum mendarat di kakak perempuannya. Tiba-tiba, mahkotanya berubah dari perak menjadi emas, dan ekor peraknya juga berubah menjadi emas. Ini adalah kekuatan garis keturunannya. Putri Duyung yang baru saja menjadi roh Huo Yuhao menyatukan kekuatan garis keturunannya dan meneruskannya kepada kakak perempuannya. Dia melewati garis keturunan merfok emas untuk kakak perempuannya, sehingga kakak perempuannya bisa terus mewariskannya dan menjadi putri lautan berikutnya. Ini adalah hal terakhir yang dia tinggalkan di laut. Mulai sekarang, dia bukan lagi bagian dari merfok, tetapi roh keenam Huo Yuhao. Sang putri laut dan putrinya sama-sama merobeknya sekarang. Dari ingatan Putri Duyung ini, Huo Yuhao mengetahui bahwa dia dipanggil Lia, dan kakak perempuannya bernama Li Jing. Cahaya redup menyala, dan Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. "Elder, saya beruntung telah berhasil. Meskipun Yang Mulia tidak bisa pulih, dia setidaknya bisa hidup dalam kondisi yang berbeda. Selama aku masih hidup, dia akan ada." Petik 2. Setelah selesai berbicara, Huo Yuhao duduk bersila di tanah dan bermeditasi. Meskipun Putri Duyung hampir mati sebelum dia menjadi rohnya, dia masih membawa darah emas dan garis keturunan Putri Duyung. Kekuatan spiritualnya sangat besar, bahkan lebih besar dari kakak perempuannya. Huo Yuhao menyatu dengannya sebagai roh, menyebabkan laut spiritualnya mengembang. Bahkan inti jiwanya berevolusi. Dia membutuhkan waktu untuk mencerna dan beradaptasi dengan segalanya. Cahaya putih menyala, dan ratu salju muncul dari udara tipis di depan Putri Laut. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Putri Laut, saya yakin Anda tidak berpikir saya palsu sekarang, kan?" Putri Laut menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah dan menjawab, "Maaf, Permaisuri Salju. Saya dibutakan oleh kebencian. Jika bukan karena peringatan Dewa Laut, kita akan melakukan kesalahan serius. Namun, saya tidak mengerti mengapa Anda dan Permaisuri Es menjadi spirit bagi anak muda ini. Apa yang istimewa tentang dia?" Petik 2. Permaisuri Salju menghela nafas dan berkata, "Jika saya harus menebak, dia adalah orang yang ditakdirkan. Kalian semua bisa keluar sekarang." Petik 2. Sebagai Ratu Salju dipanggil, 4 roh lainnya juga memisahkan diri dari tubuh Huo Yuhao dan muncul di depan Putri Laut. Permaisuri Salju berkata, "Biarkan saya memperkenalkannya terlebih dahulu. Anda tahu Ais, jadi saya tidak akan banyak bicara tentang dia. Ini Skydream. Dalam hal budidaya, ia adalah yang terkuat di dataran es ekstrim North. Dia juga satu-satunya di benua ini yang budidaya di atas 1 juta tahun." Petik 2. Princess of the Sea tertegun ketika dia melihat Skydream Ichewom, 1 juta tahun, sebagai binatang jiwa akuatik berusia 600.000 tahun. Dia jelas tahu betapa sulitnya mencapai terobosan pada tahap budidaya yang sedemikian maju. Sulit dipercaya mengetahui bahwa binatang buas di dataran es benar-benar dapat mencapai penanaman jutaan tahun. Petik 2. Skydream Ichewom tertawa pahit. "Snow Empress, jangan terlalu memuji aku. Saya hanya makanan bagi banyak binatang buas. Princess of the Sea, saya tahu Anda khawatir tentang putri Anda.
Bahkan, izinkan saya mencerahkan Anda dengan pengalaman saya. Petik 2. Skydream Ichewong menceritakan bagaimana dia menjadi cincin jiwa pertama Huo Yuhao, dan bagaimana Permaisuri Es menjadi jiwa bela diri keduanya. Sama seperti Permaisuri Salju yang disebutkan, Permaisuri Es, Permaisuri Salju dan penggabungan Skydream Ichewong dengan Huo Yuhao adalah pukulan takdir. Sedangkan bintang anise misterius, rumput SS dan Raja Beruang Es melakukannya dengan kemauan sendiri. Setelah mendengarkan kisah Skydream Ichewong, Princess of the Sea akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao begitu ajaib, dan bagaimana ia berhasil membuat spirit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratu Salju berkata, kami tidak memiliki kepercayaan diri ketika kami pertama kali mengikuti Yuhao. Namun, seiring berjalannya waktu, karakter dan kemampuannya mendapatkan pengakuan kami. Dia saat ini bekerja menuju tujuan yang dia janjikan pada Skydream ketika dia pertama kali bergabung dengannya. Jika dia berhasil memenuhinya suatu hari, kita akan dapat naik ke surga bersamanya, dan membebaskan diri dari pengekangan dunia ini. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Permaisuri Salju, mata Putri Laut itu menjadi cerah. Sementara Permaisuri Salju dan Es sedang bertaruh, kekayaan pemuda ini telah dinaikkan ke standar yang sangat tinggi, mengingat jumlah kekuatan yang telah dia kumpulkan. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari pengekangan dunia ini. Ketika itu terjadi, Princess of the Sea mulai menjadi iri, dan imajinasinya mulai menjadi liar. Setelah beberapa saat, dia menahan detak jantungnya. Dia tahu bahwa putrinya membawa harapan Putri Duyung ketika dia bergabung dengan Huo Yuhao. Sementara dia memiliki keinginan untuk melakukan hal yang sama, dia tahu bahwa dia baru saja mencapai kultivasi 600.000 tahun, dan masih memiliki waktu yang lama untuk hidup. Jiwa binatang air dari Laut Es masih membutuhkannya. Lebih jauh lagi, menjadi dewa hampir seperti mimpi. Inilah sebabnya dia akhirnya menahan keinginannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong, kamu dan Dewa Laut adalah. Putri Laut dan Li Jing bukan satu-satunya yang penasaran. 5 roh Huo Yuhao juga sama-sama ingin tahu. Perubahan pada tahap akhir pertarungan terjadi karena Tang Wutong. Jika bukan karena proyeksi aneh yang dia panggil, mereka semua akan terdampar di sini, dan Huo Yuhao akan binasa. Tang Wutong tersenyum dan menjawab, keterampilan jiwa terakhirku disebut Descent of the Sea God. Putri Laut bergidik sedikit, dan bergumam, keturunan Dewa Laut. Memang, itu memang Dewa Laut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wutong sekali lagi, dan melihat tatapan yang dalam di mata Tang Wutong. Dia tidak menyelidiki lebih jauh, dan hanya membungkuk hormat padanya. Tang Wutong mengembalikan haluan, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. The Ice and Snow Empresses saling memandang. Mereka berdua tercengang saat melihat Tang Wutong. Keturunan Tuhan Laut, apakah dia sebenarnya dewa? Keterampilan jiwa ini terlalu kuat. Meskipun cincin jiwa Tang Wutong berubah abu-abu setelah melepaskan keterampilan jiwa itu, dan dia mungkin membutuhkan banyak waktu untuk pulih sebelum bisa melepaskannya, itu adalah pertama kalinya mereka melihat keterampilan jiwa yang begitu kuat. Jiwa binatang atau roh apa yang bisa memberinya cincin jiwa seperti itu? Tang Wutong menetap di dunia bawah laut dan menunggu meditasi Huo Yuhao berakhir. Sama seperti mereka jauh di laut, badai besar sedang terjadi di Kekaisaran Sun Moon. Istana Kekaisaran bulan matahari. Su Tianran duduk di singgasananya, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Ratusan pejabat berlutut di depannya. Seluruh istana dipenuhi dengan suasana yang tegang. Tidak ada yang berani bernapas keras. Apakah kalian semua sadar? Hanya dalam beberapa hari singkat, pembentukan jiwa di pegunungan Mingdo diserang dan dihancurkan. Setelah itu, Oak City dan Eastern Sun City diserang dan dijarah. Kecerdasan yang kami peroleh sebenarnya hanya mengindikasikan bahwa pihak lain adalah sekelompok insinyur jiwa. Adapun berapa banyak dari mereka atau alat jiwa apa yang mereka gunakan, tidak jelas. Siapa yang bisa memberitahu saya dari mana pasukan insinyur jiwa ini berasal, dan bagaimana mereka menyelinap ke perbatasan kami? Atau apakah mereka benar-benar milik kita? Petik 2. Su Tianran berteriak pada saat dia selesai. Raungan kemarahannya bergema di seluruh istana. Para pejabat semua ketakutan.
Mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang impulsif di depan Su Tianran dalam keadaan marah. Panglima militer, katakan padaku, apa yang sedang terjadi? Su Tianran memelototi kepala militer, yang berdiri di barisan depan. Panglima militer sudah lebih dari 60. Dia tidak punya pilihan selain meluruskan punggungnya dan mengerutkan alisnya saat dia berkata, Yang Mulia, saya juga telah mempertimbangkan masalah ini setelah menerima berita. Ini kemungkinan adalah karya orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo di perbatasan pegunungan Mingdou. Lagi pula, itu dekat dengan kerajaan mereka. Jika mereka menggunakan beberapa metode khusus untuk bersembunyi dari alat jiwa pengintai udara kami dan meluncurkan serangan habis-habisan, itu mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan serangan seperti itu. Petik 2. Omong kosong. Su Tianran meraung, sembunyikan. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Anda adalah kepala militer. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak alat jiwa pengintai udara yang telah kami gunakan di perbatasan? Kali ini, semua alat jiwa pengintai udara kita disapu bersih. Kami telah menderita kerugian besar. Serangan itu bahkan datang dari dalam wilayah kami, dan bukan dari pegunungan Mingdou. Anda mengatakan itu adalah karya Kekaisaran Bintang Luo. Di mana buktinya? Di mana itu? Ada berapa banyak musuh di sana? Petik 2. Panglima militer tertawa pahit. Itu juga sesuatu yang tidak bisa aku mengerti. Untuk menyerang formasi jiwa skala besar kita, penting bagi mereka untuk menjadi sangat kuat. Namun, mereka tidak meninggalkan jejak ketika bala bantuan kami tiba. Para penjaga yang selamat dari serangan itu hanya mengklaim telah melihat alat jiwa yang mirip dengan benteng self-driving semua medan kami. Mereka hadir dalam jumlah besar juga. Mereka menguasai kami, yang menyebabkan kekalahan. Adapun di mana benteng-benteng self-driving menghilang, kita juga tidak sadar. Ketika berita disampaikan ke Radiant City, pasukan perbatasan mengerahkan hampir semua alat jiwa pengintai udara untuk menyapu daerah itu, berharap menemukan di mana masalahnya. Namun, kami kecewa. Kami tidak menemukan petunjuk. Kami hanya menemukan jejak yang mungkin bahwa pasukan mungkin ditempatkan di sepetak hutan. Itu saja. Musuh kita tampaknya telah menghilang ke udara. Petik 2. Bagaimana dengan Oak City dan Eastern City? Apakah mereka juga menghilang ke udara tipis? Kemarahan Su Tianran tampaknya telah terkendali sedikit. Panglima militer berkata, mengingat situasi saat ini, saya khawatir itulah masalahnya. Kami memperoleh informasi intelijen yang lebih rinci dari kedua kota. Oak City juga mengalami serangan serupa. Serangan musuh terlalu banyak untuk kota seperti Oak City untuk bertahan. Kota itu dengan cepat dijarah dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, Eastern Sun City diserang. Namun, Legiun Insinyur Jiwa yang menyerang Eastern Sun City tidak menggunakan benteng penggerak diri. Sebaliknya, itu adalah Legiun Insinyur Jiwa elit yang lengkap. Mereka terlalu kuat, bahkan 2 titel Douluo dari Gereja Roh Kudus menderita di tangan mereka. Semua sumber daya kami di formasi jiwa dan gudang di Eastern Sun City dijarah sepenuhnya. Petik 2. Napas Su Tianran menjadi lebih berat. Dia terengah-engah. Jelas, dia sangat marah. Biasanya, dia bisa mengendalikan emosinya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang setelah menerima begitu banyak berita buruk? Alasan mengapa dia marah sebenarnya karena dia ketakutan. Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain di halaman belakang rumahnya? Dia bahkan tidak tahu latar belakang musuh-musuhnya, dan kerajaannya telah mengalami pukulan besar. Itu sangat mengkhawatirkannya. Saat ini, Kekaisaran Sun Moon meluncurkan serangan yang sangat berat pada 3 kerajaan dari benua Douluo asli. Pada saat seperti itu, berita kemenangan menyebar dengan sangat cepat dari garis depan. Di bawah kepemimpinan Juzi, Kekaisaran Sun Moon tanpa henti menyerang wilayah lain dan mencapai kesuksesan. Ini harus menjadi periode kesuksesan bagi bangsa. Namun, berita ketidakstabilan datang dari belakang. 1. Mungkin 2. Legiun Insinyur Jiwa telah memasuki Kekaisaran. Namun, alat jiwa pengintai udara mereka tidak mengungkapkan apa-apa. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka berhasil menyelinap masuk. Pasukan insinyur jiwa ini sangat efektif. Jelas, Kekaisaran berada dalam risiko besar. Di bawah keadaan seperti itu,
Su Tianran bahkan diganggu oleh mimpi buruk. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang mulia, seorang penatua di samping panglima militer mengangkat kepalanya. Dia bahkan lebih tua, mungkin sekitar 70. Dia adalah ketua menteri, kepala semua menteri. Ketua menteri, tolong bicara. Su Tianran jauh lebih sopan terhadap ketua menteri ini. Tanpa dukungannya, tidak mungkin dia bisa menstabilkan posisinya sebagai kaisar. Yang mulia, sekarang bukan saatnya untuk marah. Kita perlu menemukan kelompok musuh ini terlebih dahulu dan menghancurkan mereka dengan segala cara. Itu penting untuk mengurangi kekhawatiran di garis depan. Petik 2. Su Tianran mengangguk sedikit. Dia adalah seorang anti pahlawan. Meskipun ada banyak bencana di bagian belakang, dia tidak berpikir untuk menarik Zhu Zi dan pasukan kembali. Saat ini, sangat mungkin bahwa Legiun Insinyur Jiwa berasal dari salah satu dari 3 kerajaan lain di benua Douluo. Dia sudah mengirim orang untuk memberitahu Zhu Zi tentang apa yang terjadi, dan mencari tahu apakah ada pasukan penting yang hilang di garis depan. Jika Legiun Insinyur Jiwa ini berasal dari salah satu dari 3 kerajaan dan dikirim ke Kekaisaran Sun Mun, tujuan mereka akan sangat mudah dipahami, menahan dan mengacaukan moral pasukan di garis depan. Begitu pasukan Kekaisaran Sun Mun mundur dari garis depan, Kekaisaran akan ditipu. Su Tianran memberi isyarat dan berkata, "Semua orang, bangkit. Siapkan kursi untuk ketua menteri." Petik 2. Setelah mendengar bahwa nada suaranya tidak semarah sebelumnya, semua pejabat diam-diam menghela nafas lega. Suasana di istana juga jauh lebih santai. Ketua menteri juga tidak berdiri di upacara. Dia telah melalui 3 kaisar, dan sangat dihormati. Saat dia duduk dan menatap pejabat lainnya, sepertinya dia memandang rendah mereka. "Saran apa yang kamu punya?" Su Tianran bertanya. Kepala militer menjawab, "Mengingat situasi saat ini, kita harus terlebih dahulu menstabilkan utara sebelum menyingkirkan kelompok pencuri ini." Su Tianran tertawa getir. Pencuri ini benar-benar menangkap waktu yang tepat. Inilah saat kita berada di dalam yang paling kosong. Kami telah mengirimkan sebagian besar Legiun Insinyur Jiwa kami untuk perang ini. Hanya Legiun Insinyur Jiwa Sun Mun Imperial yang ditempatkan di kota Redien, serta 2 Legiun Insinyur Jiwa lainnya yang membela situs yang lebih penting. Untuk menghadapi pasukan Insinyur Jiwa, kita membutuhkan pasukan Insinyur Jiwa lainnya. Kami sedikit kewalahan sekarang. Petik 2. Ketua Menteri berkata, "Masa putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Saya pikir kita perlu menentukan di mana kelompok pencuri ini terlebih dahulu sebelum kita dapat menargetkan mereka. Bila perlu, kita harus menggunakan kekuatan terbesar kita." Petik 2. Tidak. Panglima militer bereaksi dengan cemas setelah mendengar itu. Yang mulia, Radiant City adalah yang paling penting. Ketua menteri mengerutkan alisnya dan berkata, "Jika kita tidak menggunakan kekuatan tempur terbesar kita, kita hanya akan terlihat kuat. Pada periode yang begitu penting, saran lain apa yang Anda miliki jika Anda tidak mengadopsi milik saya?" Panglima militer terdiam. Dia punya banyak saran, tetapi tidak bisa mencapai apapun tanpa sarana. Untuk menyatukan seluruh benua Douluo, Kekaisaran Sun Mun telah melakukan segalanya, mengirimkan semua Legiun Insinyur Jiwa tempur utama mereka. Semua jenis alat jiwa juga diproduksi. Pada saat yang sama, Legiun Insinyur Jiwa baru juga dilatih. Namun, masih diperlukan waktu agar hasilnya dapat dilihat. Selama 2 tahun terakhir, gudang telah habis untuk memajukan kecepatan pengembangan alat jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa sumber daya sedang dikirim kembali dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Sun Mun tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Namun, demikian pula, para pejabat menyadari manfaat perang setelah mereka melihat manfaat menduduki Kekaisaran Jiwa Surgawi. Inilah sebabnya Zhu Zi mendapat banyak pengakuan dari memimpin pasukan. "Panglima militer, bagaimana pelatihan untuk pasukan baru kita?" Su Tianran bertanya. Panglima militer menjawab, "Saat ini, kami melihat kemajuan untuk 4 tentara baru yang telah kami latih. Namun, kami masih kekurangan peralatan. Hanya 2 tentara baru yang dilengkapi dengan cukup baik untuk pertempuran. Semua pabrik kami beroperasi dengan kapasitas penuh, tetapi kami masih membutuhkan setengah tahun untuk keempat pasukan harus lengkap." Petik 2.
Legion Insinyur Jiwa baru ini semuanya dilengkapi dengan alat-alat jiwa yang terhubung dengan kelas 4, dan para master jiwa di Legion ini harus memiliki setidaknya 3 cincin. Ini sudah yang terbaik yang bisa dilakukan Kekaisaran Sun Moon. Banyak tuan jiwa bahkan direkrut dari Heavenly Soul Empire.